Brother, sister, and motherfucker, kali ini gue akan nge-review film Spiral yang beberapa minggu lalu baru saja dirilis. Dan film Spiral ini adalah masuk ke semestanya Saw, ya, masuk ke semestanya Jigsaw. Buat lo yang belum pada nonton dan masih bingung film ini bagus atau worth it atau enggak untuk ditonton, karena memang banyak yang bilang katanya filmnya ini kurang bagus, bahkan jelek. Ada juga yang bilang bagus banget, ada yang bilang keren. Tapi seperti apa sih menurut sudut pandang dari Zona Berdarah? Kita bahas film Spiral. Sebetulnya, motherfucker, tema cerita daripada film Spiral ini buat gua masih tergolong keren dan bagus, yang dimana temanya ini adalah mengangkat tema sebuah instansi kepolisian yang dibuat bingung dan juga kalang kabut kewalahan karena serangkaian aksi pembunuhan dan juga teror yang mereka terima, yang dimana kebanyakan bahkan semua korbannya ini adalah anggota dari instansi kepolisian itu sendiri, ya. Dan digadang-gadang pada saat alurnya terus berjalan, sepertinya pelakunya ini meniru sang legenda, yaitu Jigsaw alias Jigsaw, ya. Dan buat gue sih ini masih fresh tergolongnya, karena jarang banget film Saw, ya, di semestanya ini mengusung tema yang luas, yaitu di sebuah kota, karena kan kebanyakan di dalam gedung segala macem. Dan dari segi jalan ceritanya pun dari awal sampai akhir buat gua sih sangat-sangat mudah dicerna dan juga enteng, ditambah menghibur dan juga ada sedikit komedi-komedi walaupun sangat minim, ya. Dan banyak yang bilang bahwa jalan ceritanya ini terlalu mudah ditebak. Gini loh motherfucker, sebuah film yang udah rilis ke sekian itu kalau gampang ditebak sangat-sangat wajar, walaupun memang itu menjadi kekurangan dari tugasnya penulis naskah dan juga sutradara yang seharusnya bisa membuat film ini lebih fresh, unik, tapi jadi mudah ditebak. Tapi itu bukan sebuah hal yang jelek, itu adalah hal yang lumrah. Karena saat nonton film Saw, pasti di otak kita terpikir bahwa sudah pasti akan terjadi pembunuhan, penyiksaan yang terstruktur dan juga terencana dengan alat-alat yang sangat-sangat terencana ini, ya. Jadi buat gue sih kalau jalan ceritanya ada yang ketebak itu nggak masalah. Ada juga yang bilang bahwa oh ini plot twistnya kurang, terlalu ketahuan segala macem. Buat gue juga itu bukan kekurangan, karena sekali lagi ini film yang udah rilis ke sekian. Jadi kita udah tahu dan udah paham bahwa akan ada plot twist, akan ada pelaku yang tersembunyi yang dimana sepertinya dikenal oleh para korbannya. Jadi sebetulnya film ini buat gue pribadi masih sangat-sangat keren, bagus, worth it untuk ditonton. Dan juga dari sisi gore-nya pun masih tergolong banyak, fresh dan juga sadis, ya. Karena biasanya kalau film-film horor yang masukin unsur gore itu kalau udah rilis ke sekian gore-nya jadi berkurang. Tapi ini tidak, walaupun emang gak terlalu banyak dan kurang mencekam buat gua, tapi tetap buat lu semua orang-orang sakit motherfucker, pecinta film horor yang ada gore-nya, ini sangat-sangat worth it dan juga recommended buat ditonton. Dan juga ditambah di ending ini sepertinya jalan ceritanya akan ada kelanjutannya. Semoga aja tahun depan atau entah kapan dilanjutin lagi dengan karakter yang sama, karena endingnya ini dibilang ngegantung sih buat gua. Jadi mudah-mudahan sang sutradara ataupun rumah produksinya ini mau melanjutkan kisah dari Spiral ini. Menurut lu yang udah nonton gimana motherfucker? Komen di bawah. Jadi kita bisa diskusi dan juga orang yang belum nonton bisa tahu mau nonton atau enggak, worth it atau enggak. Kalau buat gue pribadi ini worth it dan layak buat ditonton.